Karangwangi tandang nyandang kahayang. Artinya, masyarakat Karangwangi miboga sumanget turkawani piken tandang yang harapan tantangan, bajuang satekah pola gesang ngahontal cita-cita kalayan usaha, gotong royong, jeng doa. Atau dalam bahasa Indonesia, masyarakat Karangwangi memiliki semangat untuk berani menghadapi tantangan, meraih keinginan yang baik, serta mencapai cita-cita dengan usaha, gotong royong, dan doa. Program unggulan dan inovasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas desa Karangwangi di seluruh aspek kehidupan, terutama menindaklanjuti hasil pengkajian permasalahan pada periode tahun 2017-2022, kami pemerintah desa telah berkolaborasi dengan berbagai elemen untuk mendesain sebuah master plan yang memungkinkan desa kami untuk setidaknya dapat berevolusi dari desa tertinggal menjadi desa mandiri. Dari berbagai bentuk program unggulan yang dilaksanakan, terlahir inovasi kreatif sebagai eksekutor pencapaian tujuan. Program-program tersebut adalah 1. Program Silihwangi, saling memberi manfaat. Pemerintah desa mengambil langkah konkret dengan program ini untuk mengatasi permasalahan tanah sawah sebagai satu-satunya sumber daya alam bagi desa kami yang dimiliki oleh orang luar. Program ini melahirkan sebuah komitmen bersama antara pemilik lahan dengan pemerintah desa. Isi dari komitmen tersebut antara lain, A. Pemilik lahan tidak menggarap sendiri sawahnya, tapi mempercayakan kepada warga kami untuk menggarap sawah tersebut dengan kesepakatan sewa atau bagi hasil, paro. B. Jika pemilik lahan akan menjual hasil panennya, maka mereka harus memprioritaskan pembeli yang berasal dari desa kami. C. Penggarap harus melaksanakan kewajiban dan menjaga kepercayaan dengan kejujuran dalam pemeliharaan dan pelaporan. D. Pemerintah desa akan memfasilitasi pemilik lahan jika ada penggarap yang bermasalah. 1 RT 1. Keberadaan sumber air. Program ini terlahir karena permasalahan pada Pain 2 dan wilayah kami adalah wilayah yang darurat air ketika terjadi musim kemarau, maka terprogramlah dalam APBD setiap tahun anggaran untuk membuatkan sumur bor di setiap RT. Dan sampai saat ini program tersebut sudah terpenuhi. Tak ada lagi warga yang mencuci pakaian di sungai, mandi di irigasi, buang hajat di sembarang tempat. 3. Program Si Jagur, inovasi jalan gelis dan rimbun. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan desa Karangwangi sepanjang 4.906 meter, sekaligus memperindah ruas bahu jalannya dengan pepohonan penghijauan yang rimbun. Dan sampai hari ini, jalan sepanjang 4.906 meter tersebut sudah dalam keadaan baik dan masih sangat layak. Berlanjut ke sarana dan prasarana kantor desa, kantor lembaga desa, MCK desa, musola desa dan aula desa yang saat ini berdiri kokoh dan indah. 4. Inovasi bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan kami telah meluncurkan berbagai inovasi kreatif, yakni A. Kampung KBK Langkang, Kampung Keluarga Berkualitas. Sebuah gerakan desa yang mengintegrasikan pendidikan keluarga, ekonomi kreatif, kesehatan, dan pelestarian budaya. Dengan program unggulan ini, kami libatkan seluruh elemen penting yang dapat menyentuh berbagai sudut kehidupan masyarakat. Dari program ini, kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan bermanfaat, antara lain. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga pendidik diniah. Kegiatan peningkatan kapasitas pengelola lembaga pendidikan non-formal. B. Gerakan Literasi Nasional. Adalah sebuah gerakan inovasi yang bersinergi dengan perpustakaan daerah Kabupaten Cianjur, sehingga terwujud sebuah perpustakaan milik desa. C. TBM Kembang Buruan. Taman Bacaan Masyarakat Kembang Buruan, kemajuan pembangunan generasi melalui buku dan pendidikan anak, adalah upaya meningkatkan kualitas generasi dan pengetahuan masyarakat, terutama pada fase Golden Age melalui sarana literasi yang ada di pemerintah desa. D. Widuri, Wisata Edukasi Pengembangan Diri. Widuri adalah program perkenalan wawasan lingkungan kepada anak usia dini agar dapat lebih mengenal dan mengetahui lingkungan sekitar, terutama dalam mengakrabkan anak-anak dengan fasilitas pemerintahan, kantor desa, kepolisian, TNI, Linmas. 5. Bidang ekonomi. Sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dalam 2 tahun terakhir, kami meluncurkan sebuah gagasan yang berdampingan dengan program berskala nasional, yaitu ketahanan pangan. Maka lahirlah Peraturan Desa, Perdes, Karangwangi Nomor 10 Tahun 2022 tentang program ketahanan pangan. Dari situ muncul inovasi kreatif, diantaranya A. Ketapang Kancana. Dengan jargon, Ketapang Kancana, yang merupakan akronim dari Ketahanan Pangan Karangwangi Terencana, kami menghimpun UMKM yang bergerak dalam berbagai sektor usaha, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan kuliner. B. Kopi Pagi. Tak cukup sampai di situ, dari program ini pun melahirkan sebuah gagasan untuk membentuk kelompok pengelola yang disebut Kopi Pagi, Koperasi Inspiratif Pangan dan Gizi, yang dimotori oleh tim penggerak PKK Desa Karangwangi. Kelompok ini adalah penyalur dari hasil kegiatan Ketapang Kancana untuk masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan.
6. Bidang kesehatan. Kesehatan menjadi sorotan utama di setiap wilayah pemerintahan. Angka stunting dan darurat sampah adalah masalah terbesar kami yang berdampak pada indeks desa. Beberapa inovasi kami luncurkan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni AGKS, Gerakan Kasih Sayang. GKS adalah inovasi yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kesehatan balita yang tidak terdanai dari APBDes. BKKS, Koin Kasih Sayang. KKS adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan strata posyandu agar posyandu dapat tumbuh dan berkembang dengan mandiri. C. Srikandi, sukarelawan inisiator tindakan dini. Srikandi adalah bentuk pelayanan quick respon terhadap permasalahan kesehatan di tengah masyarakat yang terjadi secara mendadak, yang kemudian dapat meneruskan pelayanan kesehatan ke fasilitas terdekat. D. Darsipah, darurat situasi sampah, adalah program penanggulangan sampah rumah tangga dengan membangun tempat penampungan sampah per RW, serta memberikan wawasan kepada masyarakat untuk mengenal, memilah, dan memanfaatkan kembali sampah setiap hari. Program ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Desa Karangwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah. 7. Administrasi dan digitalisasi layanan desa. Pengembangan sistem pelayanan administrasi desa yang lebih cepat dan transparan. Sistem pelayanan ini tidak hanya diprioritaskan untuk melayani masyarakat, tapi untuk merespon permintaan data dari dinas, instansi, institusi serta seluruh elemen pemerintahan di atas. Adapun digitalisasi layanan yang kami kembangkan adalah A. Pemanfaatan aplikasi Kampung Pinter. Seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi Kampung Pinter kami manfaatkan semaksimal mungkin, tentunya dengan bantuan tenaga profesional yang memahami teknologi informatika. B. Pengadaan fasilitas Karangwangi 1 Touch Data, Karangwangi One Touch Data. Fasilitas ini adalah sistem data yang memanfaatkan Google Cloud untuk menyimpan dan mengupdate data yang tidak terakomodir dalam aplikasi Kampung Pinter. Sistem ini berfungsi sebagai penyedia seluruh data yang dibutuhkan baik dari bawah maupun dari atas. C. Pemanfaatan media sosial, website, YouTube, Instagram, Facebook. D. Pelaksanaan absen perangkat desa secara online. Untuk memupuk disiplin, maka dibuatkanlah absen perangkat desa dengan cara online yang dapat menunjukkan waktu, lokasi, dan jenis pakaian pada saat itu. 8. Program Tadabur, Tanggap Darurat Bencana dan untuk Rakyat. Program ini adalah upaya untuk antisipasi dan tindak lanjut terhadap keadaan darurat segala naya, misalnya bencana, permasalahan warga, informasi dan sosialisasi. Beberapa kegiatan yang sudah dan rutin dikerjakan adalah A. Normalisasi Sungai Ciboda sebagai respon dari bencana banjir yang terjadi tahun 2023. B. Pembangunan jembatan penghubung antar kampung. C. Peningkatan kapasitas untuk Satlinmas tentang tanggap darurat bencana. D. Penunjukan perangkat desa menjadi pembina di wilayah masing-masing, dengan tujuan sebagai lapis pertama dalam penyelesaian masalah, sosialisasi dan informasi, serta penampung aspirasi. 9. Inovasi Sang Pelukis, Sasarangan Ngawangun Pribadi Ulus, Kesatria, Tur Islami. Sikap dan kepedulian bukan hanya permasalahan lahir yang dapat diubah dengan instan. Saling membantu dan rasa simpati adalah karakter yang tumbuh dari setiap jiwa lapang. Permasalahan masyarakat hampir seluruhnya membutuhkan anggaran, tapi tidak seluruhnya dapat tercover dari APBDes. Inovasi ini perlahan membentuk karakter yang positif. Dengan mengadakan kegiatan sederhana secara berkala, ternyata berhasil menjadikannya sebagai rutinitas yang bermanfaat. Adapun kegiatan tersebut adalah A. Pengajian rutin ibu-ibu yang diselenggarakan setiap hari Selasa pagi di Aula Desa, yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat. B. Sedekah rutin yang dilaksanakan oleh perangkat desa setiap hari Jumat pagi, lalu kotaknya disimpan di meja pelayanan sampai hari Jumat berikutnya, dengan tujuan apabila ada masyarakat yang memberi sedekah dalam pelayanan pembuatan surat-surat, langsung dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Hasilnya dalam waktu tertentu disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berupa barang sembako atau kebutuhan lainnya. Hasil dari sedekah ini juga digunakan untuk membiayai inovasi yang anggarannya tidak terakomodir dari APBDes. C. Istighosa rutin setiap pagi pada hari Jumat pertama di awal bulan, yang diikuti oleh seluruh perangkat desa, PKK, BPD, LPM, BUMDes, Babinsa dan Babin Kamtipmas serta warga sekitar. D. Sahum Sunnah bersama yang dilaksanakan pada Senin terakhir di setiap bulan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa, kemudian dilanjutkan dengan buka bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat kekeluargaan antar perangkat desa. E. Tadarus Al-Quran, dilaksanakan setiap tahun sepanjang bulan Ramadan setelah sholat zuhur berjamaah oleh perangkat desa. Demikian pengkajian permasalahan dan realisasi solusi yang sudah kami laksanakan selama ini. Semuanya tidak terjadi dengan instan, butuh pemikiran yang tajam, keuletan, kerjasama, kesabaran,
terutama keikhlasan dalam membangun dan memajukan masyarakat desa.